Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret. Ya, jadi ini barangkali materi yang sudah pernah kalian dapatkan sejak SMP barangkali. Jadi ini barangkali hanya sekedar mengulang saja, begitu tidak atau bukan materi yang baru dan bukan materi yang saya katakan tidak yang sulit gitu, sehingga nanti diharapkan kalian bisa mengikuti pembelajaran tentang barisan dan deret ini dengan baik begitu. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang barisan dan deret aritmatik. Ya, baik. Baik, sambil mengingat-ingat barisan itu apa gitu ya. Barisan itu susunan bilangan dengan pola tertentu ya. Jadi nanti ada barisan tadi. Kemudian kalau deret, deret itu adalah jumlah dari barisan tersebut begitu. Itu berhubungan dengan deret. Jadi nanti kalau barisan itu biasanya nanti apa namanya? Jadi ada bilangan kemudian disusun. Nah, susunannya itu ada polanya, ada rumusnya. Nah, kalau deret itu biasanya nanti dihubungkan ini jumlah dari suatu barisan, biasanya nanti ada penghubungnya jumlah. Ya, kalau barisan biasanya penghubungnya dengan koma begitu. Nah, kalau barisan aritmatik itu yang seperti apa? Ya biasanya barisan yang dengan barisan penjumlahan. Nanti ada barisan geometri, yaitu perkalian. Kalau geometri, kalau matematika penjumlahan. Baik, eh, yang perlu kalian ketahui adalah misalkan saya punya suatu barisan, misalkan 1, 3, 5, 7, 9. Nah, ini yang pertama ini dikatakan apa? Suku pertama ini adalah A, atau ini boleh saya tuliskan U1, suku pertama. Ya, U itu adalah suku. Kemudian yang ketiga, yang ini tiga ini adalah U2, U3, sampai ini adalah nanti keberapa ya, sampai UN nanti ya, kita mencari suku keberapa. Nah, nanti untuk mencari beda ya, beda B itu rumusnya UN dikurangi UN min 1 ya. Jadi kalau misalkan saya lihat ini, kalau yang ada 1357 ini suku pertamanya adalah 1, bedanya itu berarti misalkan kita mencari ini, boleh saya mencari beda itu berarti U2 dikurangi U1. U2 nya berapa? U2 nya 3 dikurangi 1 sama dengan 2 gitu ya. Ini jadi mengingat-ingat lagi aja begitu. Kemudian selain beda ada rumus UN. Rumus UN itu apa? Misalkan kita mau mencari suku ke 90 gitu misalkan ya. Ini rumusnya A ditambah N min 1 kali B. Jadi kalau saya punya 13579 misalkan ini polanya seperti ini. Nah, kita akan mencari misalkan suku ke 30 ya. A nya berarti 1 ditambah 30 dikurangi 1 dikali 2, berarti pada kasus ini 1 ditambah 29 kali 2, ini ditambah 58 sama dengan 59. Jadi suku ke 30 adalah 59 ya. Jadi rumusnya untuk mencari UN adalah A ditambah N-1 kali B. Kemudian untuk mencari rumusnya beda pada deret aritmatika itu adalah B sama dengan UN dikurangi UN min 1 ya. Kemudian kita bisa mencari SN, jadi jumlah suku tertentu. Rumusnya apa? SN nya itu adalah N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B ya. Jadi kalau misalkan saya mau mencari jumlah suku ke 10, jumlah
eh, S10. Jadi kalau misalkan ada suku pertama sampai suku ke-10 kira-kira dijumlahkan itu berapa? Nah, itu SN-nya itu ada jumlahnya ya. Nah, ini berarti kalau kita mau menjumlahkan berarti 10 per 2 ya, dikali 2 dikali 1 ditambah 10 dikurangi 1 kali 2. Berarti ini adalah 5, 2 ditambah 9 kali 2 18. Berarti ini adalah 20 kali 5 adalah 100. Jadi jumlah suku pertama dijumlahkan sampai suku ke-10 ya, U1 sampai U10 dijumlahkan itu adalah ketemunya 100. Nah ya, kalau barisan kan tadi seperti ini, kalau deret itu mirip kayak mencari kita SN. Jadi yang ini namanya deret 1 ditambah 3 ditambah 5 7 9 dan seterusnya. Nah ini bocah yang dihubungkan dengan deret. Kalau tadi kan susunan angka itu barisan, kalau ini adalah dikatakan deret ya. Jadi kita lihatnya gimana, ini deret aritmatika atau deret geometri. Kita lihat aja antara suku pertama, suku kedua, suku ketiga ya, 4, 5. Kita lihat apakah antara suku pertama dengan suku kedua ini merupakan polanya perkalian atau polanya penjumlahan. Kalau polanya penjumlahan berarti aritmatika, kalau polanya perkalian berarti geometri. Ini kan 1 ditambah 2 3 tambah 2 5 tambah 2 7 tambah 2 9 dan seterusnya ya. Makanya itu dikatakan barisan aritmatika gitu ya. Baik, kemudian ini berhubungan dengan deret ya. Deret aritmatika yang banyak sukunya ganjil. Nah ini kira-kira nanti apa saja yang dibahas tentang deret aritmatika yang banyak sukunya ganjil. Ingat, deret itu berhubungan dengan SN ya, jadi jumlah pada suku-suku atau jumlah pada barisan. Kalau aritmatika berarti, kalau deret aritmatika berarti jumlah pada barisan aritmatika. Kalau nanti ada deret geometri berarti jumlah pada barisan geometri gitu. Baik, ganjil ini dimisalkan atau bentuk umumnya adalah 2n plus 1. Ini adalah bentuk umum dari ganjil. Baik, untuk mencari suku tengahnya ya, UT-nya ya, suku tengah itu adalah A ditambah NB ya. Ya, jadi rumusnya adalah setengah dikali U1 ditambah dengan U2N plus 1. Jadi ini adalah suku yang terakhir. Kemudian ini untuk mencari jumlah barisan pada deret pada suku tengahnya ya, atau jumlah pada barisan suku tengah. Kemudian untuk mencari jumlah pada deret aritmatika yang banyaknya ganjil ya, dirumuskan dengan S2N plus 1, maka rumusnya menjadi ya setengah dikali 2N plus 1 dikali dengan U1 ditambah U2N plus 1 ya, atau boleh juga ditulis setengah kali 2N plus 1 dikali dengan UT ya. Itu ini untuk deret aritmatika yang banyak sukunya ganjil. Jadi kita coba, misalkan kita punya 2, 6, 2 ditambah 6 ditambah ditambah 10, bentar ya,
ditambah 10 ditambah 14 ditambah 18 ditambah 22 ditambah 26 ditambah 28 ditambah 30 ditambah ini ditambah 4 ya, tadi bedanya saya buat 4 seharusnya. 4 itu berarti ini 30, ini 34, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baik, misalkan kita akan mencari suku tengahnya ya. Mencari, maka suku tengahnya itu adalah rumusnya A ditambah NB. Kita cek, maka A nya adalah 2, N nya adalah, karena ini ada banyaknya suku 9, maka tengahnya adalah 5 dikali bedanya adalah 4. Maaf, ini tadi untuk AN plus B itu adalah UN plus 1. Jadi N nya kalau kita melihat di sini kan UT sama dengan berarti kan U5 ya. Berarti ini adalah U4 plus 1, sehingga naik di sini ini N-nya ini adalah 4 ya. Ini adalah 4 kali 4 berarti 16. 2 ditambah 16 sama dengan 18. Benar kan? Ini suku pertama 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini suku kelima tengah-tengahnya ya. Jadi ternyata 18. Kita cek lagi jumlah pada barisan sampai suku kelima ya. Berarti kita coba S5 itu ada rumusnya setengah dikali U1 ditambah U tadi banyaknya suku sampai terakhir suku sekali kan U9 ya, sehingga boleh kita tuliskan bahwa ini nilainya setengah ya dikali dengan 2 ditambah dengan 34. Berarti ini 34, 36 ditambah 2. Baik, mohon maaf ini ternyata ada koreksi ya. Jadi ini bukan ST. Ini salah, ini bukan jumlah, tetapi ini juga untuk mencari UT sama. Jadi UT itu rumusnya A plus NB atau setengah dikali suku pertama ditambah suku terakhir dibagi 2 ya. Jadi ini tadi ini juga salah secara otomatis, bukunya dilihat, dicek ya. Jadi ini U5 itu adalah setengah ya dikali U1 nya 2, U terakhirnya 34 dibagi 2 ketemunya adalah 18. Jadi ini adalah untuk mencari suku ada suku tengah pada deret Amerika yang banyak sukunya ganjil itu. Oh iya, maaf sekali lagi maaf, ini ada koreksi. Untuk yang ini seharusnya hanya 2N plus 1 dikali UT. Ini ada beberapa kesalahan ya di buku. Jadi ini bukan mencari S2N plus 1, tapi ini mencari ST ya. Jadi ini mencari ST ya, rumusnya ini ya atau ini ya, 2N plus 1 kali UT ya. Jadi misalkan tadi kita mencari S5 ya, berarti rumusnya apa tadi yang atas, 2N plus 1 dikali UT ya. Berarti 2 dikali 2 plus 1 dikali UT. UT nya adalah 18 ya. Berarti pada kasus ini nilainya berapa? Oh ya, ini benar tadi mohon maaf, ini berarti S2N plus 1, maksudnya ini adalah jumlah untuk atau deret jumlah untuk barisan aritmatik
jika banyak sukunya adalah ganjil, berarti rumusnya bukan S5 ya ini Cak, berarti ini adalah S9. Maaf, sekali lagi maaf, ada ini bukunya kadang membingungkan soalnya, jadi saya kadang ada beberapa kesalahan. S9 itu rumusnya adalah ya, jadi 2N dikali 2N plus 1 kali UT, 2N plus 1 dikali UT. Nah, 2N plus 1 nya apa? Ini adalah banyaknya suku. Ada berapa? Ada 9 kan, berarti 9 dikali 18 berarti adalah jumlahnya 162. Jadi S9 nya adalah 162. Kemudian rumus selanjutnya ada untuk mencari UN, itu bisa Sn dikurangi Sn min 1 ya. Jadi kalau misalkan saya mau melihat yang atas tadi, berapa ya kira-kira bedanya, itu bisa dicari S9 nya berapa, S8 nya berapa, dikurangi seperti itu ya. Ini saya rasa tidak sulit. Kemudian jika A, B, C adalah deret aritmatika, maka untuk mencari B itu adalah rumusnya setengah A plus C ya. Kemudian B ini dikatakan pembanding tengah deret ya, jadi B ini dikatakan pembanding tengah deret. Jadi ini barisan aritmatik ya, urutan A, B, C itu misalkan polanya tertentu ya, kemudian barisan aritmatik, kemudian kita bisa mencari B itu adalah setengah A plus C, di mana B itu adalah dikatakan pembanding tengah deret gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang perlu kita bahas, deret aritmatika bertingkat. Kalau ini selama ini kan kita lihatnya deret aritmatika tingkat 1, nanti bisa lebih dari tingkat 1. Deret aritmatika bertingkat. Oke, deret aritmatika bertingkat ini, jadi nanti kalau contohnya gini, kalau tadi kalau saya punya 1, 3, 5, maaf, misalkan saya punya barisan aritmatika seperti ini tadi, 1, 3, ini barisan ya karena tidak ada penjumlahannya, 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Coba kita lihat bedanya dari sini ke sini 2, dari sini ke sini juga 2, ini 2, ini 2. Ini namanya tingkat 1 ya, barisan tingkat dari barisan aritmatika tingkat 1. Nah, sekarang perhatikan kalau saya punya bentuk seperti ini, 5, 6, 10, 17, 27. Nah, kita cek bedanya berapa. Dari 5 ke 6 ini bedanya 1, dari 6 ke 10 ini 4, ini 7, ini 10. Coba kalian lihat dari sini ke sini ya, ini beda 1 ke 4, 3, 3 lagi, 3 lagi, ini bedanya 3 ya. Jadi ini adalah barisan aritmatika tingkat 2 ya. Kenapa? Baru bedanya kita peroleh ketika baris kedua ya, baris kedua setelah 1, 4, 7, 10 ya. Maaf, jadi ini yang ini kan tidak peraturan, jadi ini bedanya beda yang pertama, ini adalah beda yang kedua ya. Kalau yang ini kan belum beraturan, berarti masih kita cari beda yang selanjutnya. Oh, ini baru sudah beraturan, berarti bedanya pada kasus ini kita hentikan. Berarti bedanya yang kita gunakan adalah 3 di sini ya. Berhenti artinya kita bisa menyimpulkan dia adalah tingkat 2. Beda pertama masih belum beraturan, beda kedua sudah beraturan, berarti tingkat 2 ya. Maka dikatakan di sini adalah barisan aritmatika tingkat 2.
Nah, untuk mencari rumusnya UN itu adalah A ini adalah untuk beda yang pertama ya, kemudian 0 faktorial ditambah N-1 kali B, ini beda yang kedua, tergantung nanti tingkatannya ya Cah. Ini berarti 1 faktorial ditambah N-1, kalau ini N-2 kali C, ini kalau dia sampai beda ketiga 2 faktorial. Kalau ini yang atas ini kita mencari UN nya hanya sampai N-1 kali B. Kenapa? Karena hanya tingkat 2. A itu adalah beda pertama, B itu beda kedua ya. Itu juga dengan yang di sini, berarti ini adalah N-1, N-2, N-3 kali D dibagi dengan 3 faktorial. Maaf, ini D itu beda yang terakhir. Pokoknya nanti kita ini sampai tak terhingga rumusnya, nah dan seterusnya gitu ya. Ini untuk mencari UN nya. Untuk mencari SN nya seperti apa ya, ini berhubungan dengan direct, berarti rumusnya NA dikali 1 faktorial ditambah N dikali N-1 dikali B bagi dengan 2 faktorial ditambah dengan N dikali N-1 dikali N-2 dikali C per 3 faktorial dan seterusnya. Ini juga tergantung, kalau yang atas nanti tadi untuk mencari SN nya atau jumlah barisan deret aritmatika tingkat 2 nya hanya sampai yang B ini gitu ya.